Saudara-saudara sekalian yang mulia, berbicara hari Jumat dan sholat Jumat, begitu banyak fadilah dan keagungan yang mesti dikerjakan oleh seorang muslim. Di antaranya kajian kita malam hari ini membedah apa yang harus dilakukan oleh muslim sesudah salam solat Jumat. Sesudah salam solat Jumat kudu baca apa begitu. Dalam satu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Fatihah wal Ikhlas wal Mu'awwidhatain sab'an aqiba salamihi minal Jum'ah qabla an yusniya rijlaihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa u'tiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulihi wa khufida lahu dinuhu wa dinu ahlihi wa waladih." Kata Nabi, saudara, siapa saja orangnya sesudah salam solat Jumat kakinya masih duduk tawarruk, tahu tawarruk, duduk tasyahud akhir, belum sila, belum geser, belum sila, kakinya masih duduk aja tuh, masih tawarruk. Meski barangkali jempolnya sakit, jempol sama dia turun, tapi duduk tasawuf dahir, pantat sebelah kiri ditempelin tuh ke sejadah, kaki kirinya diselobogin di kaki kanan, namanya apa? Duduk tawarruk. Baca tuh kalau Jumat, apa yang disuruh baca sama Nabi? Fatihah 7 kali. Fatihah. Ini Fatihah 7 kali itu bukan begini. Fatihah. Bukan. Ya biasa dari bismillah dah sampai waladhdallin. Amin. Udah Fatihah 7 kali, pindah surat, iringi takbir. Udah selesai nih 7 nih, waladhdallin, amin. Udah 7, Allahu Akbar. Terus segitu aja dah tuh. Pindahnya nih Allahu Akbar nih kalau ngimamin, makmum tahu tuh ganti surat udah 7 berarti. Kalau udah Allahu Akbar berarti udah 7. Baca surat Kulhu, surat Al-Ikhlas 7 kali. Udah walam yakul kufuwan ahad yang ke-7, Allahu Akbar gitu. Baca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. 7 kali. 7. Udah selesai 7, seri hasda hasad, Allahu Akbar. Baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Jadi namanya disebut musabbi'at. Namanya disebut amalan musabbi'at, amalan khusus Jumat. Fatihah 7, musabbi'at itu surat yang dibaca 7 arti. Fatihah 7, apalagi tuh? Kulhu 7, Falak 7, An-Nas 7. Apa tuh faedahnya bila kita baca kayak begitu? Dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Di samping itu Allah kasih ganjaran sejumlah orang yang beriman kepada Allah sejak Nabi Adam. Ada berapa tuh? Sejak Nabi Adam
Di Jagatren ada berapa? Ini lumayan kita nyari-nyari ganjaran nih, lumayan yang ibadah kita males, ibadah kita ngirit, ibadah kita kurang sungguh. Kita ngejar yang kayak begini nih, biar kita dapetin surganya Allah. Di samping faedah dunianya, Allah jaga kita punya agama, jaga punah diri, enggak oleng hidupnya, enggak. Mata kita enggak kabur. Kabur gimana? Ana bingung deh sama mata ini. Setiap lihat dompet, orang lihat apa-apa. Setiap lihat dompet, kagak lihat apa-apa. Takut bermasalah doang. Iya, kalau begitu baca nih amalan nih. Apa tuh? Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Saban Jumat orang mingguan doang. Mingguan doang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Waqra ba'da salam wa anta thanin rijlaika wa qabla an tatakallama al-fatihah wal ikhlas wal muawwidataini sab'an sab'an. Bacalah olehmu sesudah salam salat Jumat, padahal kamu yaitu melipat akan dua kakimu, dan sebelum bahwa kamu berkata-kata akan surat Fatihah, surat Ikhlas, surat Falaq, An-Nas 7 kali. Wa qul aidan ba'dal insirafi minas salati, dan ucapkan pula sesudah berpaling daripada solat Jumat, Subhanallahil azim wa bihamdihi mi'ata marratin 100 kali. Fa fil khabari ma yadullu ala fadli dhalika, maka di dalam hadis Nabi yaitu ada dalil yang menunjukkan atas kelebihan daripada membaca yang demikian itu. Wallahu a'lam bishawab. Saudara-saudara sekalian yang mulia, berbicara hari Jumat dan sholat Jumat, begitu banyak fadilah dan keagungan yang mesti dikerjakan oleh seorang muslim. Di antaranya kajian kita malam hari ini membedah apa yang harus dilakukan oleh muslim sesudah salam sholat Jumat. Sesudah salam sholat Jumat, kudu baca apa begitu. Dalam satu hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qara'al Fatihah wal Ikhlas wal Muawwidhatain sab'an aqiba salamihi minal Jum'ah qabla an yusniya rijlaihi ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa utiya minal ajri bi adadi man amana billahi wa rasulihi wa khufida lahu dinuhu wa dinu ahlihi wa waladihi." Kata Nabi, saudara, siapa saja orangnya sesudah salam sholat Jumat, kakinya masih duduk tawarruk. Tahu tawarruk? Duduk tasyahud akhir, belon sila.
belum sila, belum geser, belum sila. Kakinya masih duduk aja tuh, masih tawarruk. Meski barangkali jempolnya sakit, jempol sama dia turun tapi duduk tasawudahir. Pantat sebelah kiri ditempelin tuh ke sejadah, kaki kirinya diselobogin di kaki kanan, namanya apa? Duduk tawarruk. Baca tuh kalau Jumat, apa yang disuruh baca sama Nabi? Fatihah 7 kali. Fatihah. Ini Fatihah 7 kali itu bukan begini. Fatihah, 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 Fatihah. Bukan. Ya biasa dari bismillah dah sampai waladhdallin. Amin. Udah Fatihah 7 kali, pindah surat, iringi takbir. Udah selesai nih 7 nih, waladhdallin, amin. Udah 7, Allahu Akbar. Terus segitu aja dah tuh. Pindahnya nih Allahu Akbar nih kalau ngimamin, makmum tahu tuh ganti surat udah 7 berarti. Kalau udah Allahu Akbar berarti udah 7. Baca surat Kulhu, surat Al-Ikhlas 7 kali. Udah walam yakul kufuwan ahad yang ke-7, Allahu Akbar gitu. Baca qul a'udzu birabbil falaq 7 kali. 7 kali. 7. Udah selesai 7, Sarihah sudah hasad, Allahu Akbar. Baca An-Nas, qul a'udzu birabbin nas 7 kali. Jadi namanya disebut musabbiat. Namanya disebut amalan musabbiat, amalan khusus Jumat. Fatihah 7, musabbiat itu surat yang dibaca 7 arti. Fatihah 7, apalagi tuh? Kulhu 7, Falak 7, An-Nas 7. Apa tuh faedahnya bila kita baca kayak begitu? Dosa-dosa kita diampuni sama Allah. Di samping itu Allah kasih ganjaran sejumlah orang yang beriman kepada Allah sejak Nabi Adam. Ada berapa tuh? Sejak Nabi Adam di jagat raya ada berapa? Ini lumayan kita nyari-nyari ganjaran nih, lumayan yang ibadah kita males, ibadah kita ngirit, ibadah kita kurang sungguh. Kita ngejar yang kayak begini nih, biar kita dapetin surganya Allah. Di samping faedah dunianya, Allah jaga kita punya agama, jaga punya diri, enggak oleng hidupnya, enggak. Mata kita enggak kabur. Kabur gimana? Ana bingung deh sama mata ini. Setiap lihat dompet, orang lihat apa-apa. Setiap lihat dompet, kagak lihat apa-apa. Takut bermasalah doa. Iya, kalau begitu baca nih amalan nih. Apa tuh? Fatihah 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Saban Jumat orang mingguan doang. Mingguan doang. Begitu. Tuh imam Fatihah doa, biarin imam. Emang begitu, biarin. Begitu. Kita mau nggak usah. Ini aja. Begitu. Kita mau. Jangan ditinggalin. Jangan. Jangan ditinggal. Sayang banget, sayang. Sayang banget. Rugi banget kalau ditinggal, rugi.
Saya pribadi kurang mau khutbah Jumat itu. Cuman di masjid beberapa teman kita jadi assalam juga ada nih saya. Kurang mau, saya sayang yang 77 nih secara jujur sayang. Jadi kalau saya nih kadang imamin ya Fatihah doa, habis itu minggir, ya baca dah. Meski nggak sebanyak itu ganjarannya, biar nggak hilang wiridan begitu. Sayang banget. Saya ini dari dulu ini wiridan Jumat ini. Nggak mau tinggal. Masjid-masjid perkampungan masih dipakai rame-rame. Musabbi'at. Sebab amalan Rasulullah ini siapa yang mau ngamalin? Kalau bukan kita-kita umatnya. Nabi bilang la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Kata Nabi, tidak sempurna iman seorang kalian sebelum pikiran, otak, hati, awa nafsunya ngikutin ajaran yang aku bawa. Masa para sahabat aja yang tinggi derajatnya baca, masa kita yang orang biasa kagak baca? Mau nyari apa? Bukankah kita ini nyari selamat di dunia sampai akhirat? Wis Jumat nih jangan ditinggal. Kakinya masih tasawuf akhir. Ini bila saudara-saudara yang ngaji ini ada pekerja, kan ada yang dagang nih di Cipulir atau pensiun. Ini bagaimana saya kerja? Kalau wirid ini nggak keburu makan bisa dipecat sama bos. Wis kalau begitu buat saudara yang kerja, biar kata enggak maksimal jangan ditinggal meski sambil jalan-jalan dah. Begitu. Sambil jalan artinya sambil ya turun dari masjid udah baca aja, jangan ngobrol, jangan ngobrol dulu, jangan baca Fatihah 7, Kulhu 7, Falak 7, Anas 7. Dahsyat amalan ini. Berkahnya Masya Allah. Dikasih ganjaran sebanyak orang beriman nama Allah. Ada berapa di jagat raya? Jagat raya. Sayang. Allah jaga kita punya agama. Zaman akhir ini banyak macam-macam. Bikin repot aja. Ini zaman akhir. Nah, musibah besar lagi, mencela ulama, mencela habaib. Udah habis kita di zaman akhir. Itu kalau kita ikut-ikutan tuh, 3 tuh dampak buruknya. Hidup kita kagak berkah, nanti Allah terus angkat pemimpin yang kagak sayang sama kita, zalim mulu. Ketiga yang paling parah, mati enggak bawa iman Islam, rugi. Kita mah janganlah, kita orang awam, ndak usah itu yang enggak. Kita lagi ngomongin Jumat wiridan muslim, baca musabbi'at, jangan tinggal ini berkah. Habis ini nih baca apa? Doa. Wis kalau saudara enggak ngerti doa bahasa Arabnya, wis doa bahasa Indonesia aja. Ya Allah, saya minta keramatnya Fatihah, Kulhu, Falak, Anas, supaya saya apa dah. Kalau saudara bisa. Tapi kalau saudara bisa baca doa ini, jangan enggak kalau Jumat 4. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika
wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Begitu 4, sama-sama baca. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid ya Mubdi'u ya Mu'id ya Rahimu ya Wadud aghnina bihalalika an haramika wa bi ta'atika an maksiatika wa bi fadlika amman siwaka. Minimal 4 kali, jangan kurang. Berapa? 4. Kalau saudara merasa hidupnya punya cicilan, punya utang, belum punya rumah, belum punya kendaraan, pengen dikasih sama Allah, saban Jumatnya 70. Doa tadi tuh 70 kali saban Jumat. Enggak boleh enggak. Tapi kalau saudara kerja jangan, ntar dipecat bos. Sampai jam 2 belum datang-datang juga. Gitu. Saudara 4 minimal. 70, apalagi saudara usaha ngewarung gitu. Gojek begitu. Usaha. Jangan enggak itu 70. Biar hidup nih penuh dengan kesuksesan dan keberkahan. Minimal 4 kali. 4. Kalau bisa 70. Itu mah Masya Allah. Allah kasih jalannya. Kasih jalan. Karena waktu tuh mustajab banget habis sholat Jumat sebelum asar. Itu manjurnya Masya Allah. Minta apa aja itu Allah kasih. Minimal berapa kali? 4 kali. Kalau bisa berapa? 70. Doa bahasa Arab rada panjangnya begini. Allahumma inni qad ajabtu da'watak wa addaitu faridatak faridata salatil jumu'ah walana hajat walana amal kuminat fi sudurina walaysat bi khafiyatin angka. Allahumma fabihaqqi suratil Fatihah
wa suratil Ikhlas, wa suratil Muawwidatayn. Allahumma ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, kayak tadi tuh. Ya Allah, saya sudah memenuhi panggilanmu. Dipanggil lewat muadzin untuk sholat Jumat, saya penuhi undanganmu. Dan saya sudah kerjakan sholat fardu Jumat. Ya Rabb, saya punya kebutuhan, saya punya hajat, saya punya keperluan yang banyak di hati saya, yang kau tahu itu semuanya. Dengan keagungan surat Fatihah, surat Kulhu, surat Falak, surat An-Nas. Ya Ghaniyu ya Hamid, ya Mubdi'u ya Mu'id, wahai Tuhan yang maha kaya raya, wahai Tuhan yang maha terpuji, wahai Tuhan yang memulai menciptakan, wahai Tuhan yang mengembalikan makhluknya nanti dihidupin kembali. Apa itu? Ya Rahimu, wahai Tuhan yang maha penyayang. Ya Wadud, wahai Tuhan yang maha pengasih. Aghnini, beri saya kekayaan. Bihalalika, harta yang halal saja. An haramik, jauhin yang haram. Duit saya banyakin duit halal. Berikan saya kekayaan ibadah. Jauhin maksiat. Berikan saya kekayaan anugerahmu. Jauhin dari yang lain. Dari engkau saja. Sampai sahabat Nabi bilang, andai hutangmu segede gunung Uhud, bila kau baca 70 kali, Allah kasih jalan keluar beres sampai akar-akar. Kalau 70 beneran. Makanya kadang kalau mau jujur saya tuh kurang mau khutbah-khutbah itu, karena saya jujur saya ngewiridan kadang. Atau dua lah saya masih ada khutbah. Yang lain udah mulai saya ini. Saya demen wirid aja. Repot. Ini wiridan dahsyat. Berkahnya Masya Allah. Yang paling pokok baca musabbihat. Ini Imam Haddad pesan. Imam Haddad. Ini Habib yang dituduh palsu. Palsu. Ya Allah. Yang gagah ya. Wali gede wali kayak gini. Nasihatnya kita kaji. Ya Allah. Baca Fatihah 7, Al-Falaq 7, Kulhu 7, Al-Falaq 7, An-Nas 7. Minimal doanya berapa? 4. Kalau bisa 70. 70. Habis ini kita demen zikir. Usaha kita ancur-ancuran, habis-habisan. Bagaimana biar bangkit? Ini Jumat spesial. Kata Imam Haddad, kalau Jumat baca zikir lagi nih, masih ada 3 lagi. Tapi sesudah ba'diyah. Kalau ini mau nih, belum. Ini sesudah ba'diyah. Udah selesai sholat Jumat, wiridan. Yang ini nih, minimal 4 tuh. Baru kan udah doa, udah selesai tuh. Kan ba'diyah Jumat. Berapa ba'diyah Jumat? Ya 4 rakaat paling banyak. 4. 2 minimal.
baca ini nih. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 100. Tuh, ini amalan wali-wali Allah. Amalannya. Ini sebelum asar Jumat. Saudara yang kerja, catat aja. Amalinnya ntar kalau Jumat tanggal merah. Begitu aja. Begitu. Atau kalau pensiun gitu. Biar nggak bingung nantinya. Habis panti ya ini mah. Nggak mesti di masjid tempatnya. Di rumah juga boleh, yang penting belum asar. Apatah lagi di masjid, bagus. Begitu. Di rumah boleh. Mekah tuh enak saya kalau umroh tuh, nggak pulang, biarin aja orang minggir ke sini. Enak. Tajab lagi enak. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil azim. 100. Doa astaghfirullahal azim. Astaghfirullahal azim. 100. 3 solawat. 100. Dah solawat apa yang ente bisa dah. Kalau bisa solawat kondak aja. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa alihi wa ahlil khandaq waftah lana minal khairi kulla mughlaq. 100. Bila ini aja ini, tasbih 100, istighfar 100, sholawat 100 Jumat. 7 Jumat kagak putus. Jangan sampai keburu ada nasar. Artinya kalau saudara wiridnya di rumah, jangan ngobrol sama teman. Udah mau asar, wah repot. Ulang lagi dari awal. Kalau keburu asar, gagal kita. 7 Jumat. Wirid tuh. Ya saya jaga warung. Iya di warung nggak apa-apa dah. Begitu. Jangan tinggal aja. Ini ulama nih ngajarin begini apa? Biar saudara kita jangan ngalamin susah hidup. Biar kawan-kawan kita nih pada subur. Saya ini banyak bagi awrad. Apalagi lah sekarang karena kita lagi ngaji babnya. Enggak babnya aja saya bagi. Jangan enggak. Kenapa? Saudara, kita ini dididik. Boleh kita minta dengan kita zikir sama Allah, minta dibagi rezeki untuk bekal ibadah. Ini namanya syariat batin. Syariat dohirnya ya saudara ngewarung. Ya saudara kerja, gojek itu, markir ke, itu namanya syariat dohir. Tapi kalau ngandelin dohir doang repot. Kudu punya syariat batin. Kudu punya. Sebab syariat dohir lengkap nih. Ada kadang sama bang lisi, karena laki, kalau perempuan sih polisi. Kalau perempuan, karena laki namanya bang lisi, kalau perempuan polisi. Udah lengkap, timbang tutup pentil belum ada, dimasalahin juga. Begitu.
Ini berbicara dohir. Tapi kalau kita bilang saya punya abang polisi, enggak juga. Itu syariat batin namanya. Ini mau berbicara dohir logika. Kalau ngandelin dohir doang capek, saudara. Dari dulu sampai sekarang, bahasa kampungnya dari zaman Kibenen dagang mulu. Enggak lihat untungnya. Dari dulu dagang mulu. Ini kok enggak ada lihat kemajuannya. Karena saudara ngandelin otak, enggak ngandelin Allah, enggak lewat Rasulullah. Zikir ini nih, biar kita dikasih subur. Jangan saudara bilang gua mau ogah kaya. Ya, bertolak belakang sama wiridan. Berarti saudara jadi muslim pengen kagak bener. Orang rukun Islam ada 5. 1 sahad. 2 sholat. 3 ini nanti ngomongin zakat nih sama ya ini. Gimana saudara mau zakat kalau saudara ogah kaya? Saudara minta sama Allah kaya biar bisa ngamalin rukun Islam, bisa zakat. Bagaimana kita mau zakat kalau kita nggak punya? Biar kita punya. Bisa zakat ya Rob. Disuruh pakai apa zakatnya? Pakai duit. Berarti kudu punya duit. Iya. Pengen haji, pakai apa? Ya pakai duit. Pengen umroh, pakai apa? Ya duit. Umroh. Mau nikah aja, pakai apa? Duit. Begitu. Biar kita apal rukun nikah 5. Pengantin laki, pengantin perempuan, wali, 2 saksi, ijab kabul. Ada rukun yang nyelip atuh ke-6. Duit. Bener nggak? Bener nggak? Iya. Kan ditanya, bawang belanja apa kagak? Begitu. Pakai apa tuh? Lah duit. Maka agama tuh ngajarin. Jangan kita bilang zikir mau zikir aja sama Allah, jangan minta dunia, sok suci. Yang kayak begitu tuh, sok suci, jangan dengerin. Itu lo, gua enggak, gua pengen zakat, gua pengen haji, gua pengen umroh. Kudu pakai duit. Ini diajarin nama agama, lu mau tentang agama, diajarin biar jangan ngalamin susah. Lah kalau jiwanya nolak mau bagaimana? Saya pengen subur ya Rob. Begitu. Orang sahabat Nabi itu punya kendaraan, punya kalau bahasa sekarang Mercy gitu. Enggak apa-apa. Sedang Utsman kaya raya. Begitu. Sampai sumur dibeli punya Yahudi. Buat kaum muslimin. Biar bisa bantu orang. Bantu ngadain maulid, penitia maulid dipakai duit. Muanya begitu. Ya Allah, sampai mati mau nguburin orang tua. Pakai apa? Duit juga. Lah kita nyanti duit bagaimana? Orang agama yang ngajarin. Gua ikhlas itu ikhlas. Yang penting minta duit buat ibadah. Maka lihat solawat 100 abis salam sholat tuh. Allahumma yassir alaina zatal makal Madinah. Kata kawan gini nggak ngerti. Ini duitnya di mana ini? Itu minta dianterin ke Mekah ke Madinah itu. Minta duit. Kalau nggak mau pakai bahasa Arab bisa ya Rob. Dengan solawat 100 nih. Kasih duit saya pengen ke Mekah ke Madinah. Allah juga demen. Yang kayak begitu pengen ziarah ke Rasulullah. Jangan kayak orang-orang lagi susah aja dagangnya morat marit keluar batang ke kubur wali. Pas udah untung aja ke puncak, ke Guci. Apa enggak Allah dibohongin kayak begitu? Ini enggak Tuhan. Gue minta duit mau ke Mekah, mau ke Madinah. Pengen ke Rasulullah. Nah, bagaimana biar bisa ke Rasulullah? Ya kudu pakai duit. Begitu. Maka ini kudu minta. Cuman kita kan pengennya begini nih penyakitnya. Pengennya panen, nanem, ogah. Bener nggak?
Begitu, pengennya kayak orang tuh suksesnya, kayak tetangga kita. Tapi wiridnya kayak dia nggak mau. Ini masalah. Orang itu harus diisi waktu dengan menyebut-nyebut Rasulullah, dengan beristighfar. Ini besar wiridan. Bahkan kalau saudara bisa saban hari, bagus. Saudara demen baca ratib. Nih, kalau saudara benar-benar ratib, pengen punya rumah, serius. Pengen punya mobil, benar-benar serius. Ratib haddad tuh. Saudara baca zikir pertama sesudah ayat Quran, ayat kursi, amanah rasulu. Zikir pertamanya la ilaha illallah syarikalah 100. Tuh orang soleh tempo dulu 100, kan 3, 100 kali. Terus habis itu subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar 100. Ketiga subhanallah bihamdihi subhanallahil adzim 100. Keempat rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka tawwabur rahim 100. Kelima sholawat itu. Allahumma shalli Muhammad, Allahumma shalli wasallim 100. Itu orang-orang dulu. Begitu, orang-orang dulu. Pengen punya rumah gedongnya, pengen punya rumah permanennya, tapi zikirnya milihnya 3. Lah kan orang nemu, pengen ke Jawa nyampenya cepet, naik mobil carry berapa tuh? Bang Adi Sarna tuh. Kalau motor Astrea 800 namanya. Begitu. Artinya cc-nya yang gede. Biar nggak capek. Pesawat enak cepet. cc-nya gede. Lebih gedein mobil. Begitu. cc-nya yang banyak. Ini wiridan nih. Kalau saudara saban hari baca kayak begitu tuh. Aduh Masya Allah. Berkah. Saya belum pernah temukan orang yang punya keberkahan banyak dalam hidup dan kehidupan saya nih, bergaul di Jabotabek ini sampai ke daerah-daerah, melainkan mereka punya aurat khusus yang mereka baca, nggak kayak kita kerjaannya kongres mulu. Kongres, tahu kongres? Kongko ora beres, kongko ora beres. Oh ngapain? Wirid. Sampai Nabi bilang, terusin Anda zikir, kata Rasulullah. Sampai orang kampung kata ente gila, biarin. Orang kata kita gila, wirid mulu, begitu. Ada dulu teman kita, saya nggak mau sebut namanya, takut saudara kenal kalau saya sebut. Jadi datang ke rumah karena diomelin bininya mulu. Karena wirid, saya pengen punya rumah. Pak Ustadz, baca. Allah ijabah. Ada proyek. Intinya, wirid nih, sebelum kita cerita ijabah dulu. Diomelin mulu sama bininya. Dibawa ke rumah tujuannya mau supaya bininya dinasehati sama kita. Gitu kali aja sama kita mau hormat, jadi dinasehatin. Ternyata kagak juga. Di rumah kita juga bininya masih nyanyi juga, nyanyi. Kalau lagunya dangdut aja mendingan, rock ini rock. Begitu. Pak Ustadz ini laki gua nih wirid mulu. Emang kenyang apa wirid mulu? Wirid mulu. Kata lakinya, tadi pikir di rumah guru kagak diomelin juga. Begitu. Ini kisah nyata nih, kisah nyata. Singkatnya, Allah ijabah. Adalah proyek kala itu. Singkatnya dia dapatlah uang kurang lebih 475 juta. Apa namanya, kelebihannya. Fee-nya. Ini proyek. Intinya dapat duit segitu. Mulai dari istrinya baik banget. Begitu. Dia rumah bagus.
Rumah. Kendaraan pun juga dia beli, tapi tidak mobil kali itu, motor. 3. Duit banyak. Ini karena kalau tahun 2000-an, itu segitu tuh gede banget. Begitu. Akhirnya, kita pun dibagi goal tuh. Begitu. Saya mau cerita. Datang lagi ke rumah. Sama bininya lagi. Wah, mau diomelin nih, kata kita gitu. Ternyata bener lagi diomelin. Pak Ustadz, laki saya ini udah kurang mau wirid, saya omelin. Jadi kemarin diomelin gara-gara wirid mulu. Sekarang nih diomelin gara-gara kurang wirid. Begitu. Ini kurang wirid, jadi proyek jarang gul sekarang ini, gitu. Gitu. Nih, ditarik juga kupingnya depan kita nyengir juga. Saya nggak mau sebut nama orangnya, takut saudara kenal doang. Ya Allah, saya bantu itu kawan-kawan majelis itu. Biar pada subur, pikir ini punya rumah, alhamdulillah. Itu begitu. Karena ini cara, saudara jangan pikirin. Kekuasaan Allah tuh luar biasa. Saudara mikirnya yang gampang begini aja. Gimana wirid ini bisa memberesin utang saya, bisa memajukan usaha ini, bagaimana sambungannya? Saudara sebelum ngomong sambungan itu, saudara pikirin dulu kelapa yang ada di Pulau Seribu. Sekelilingnya asin, asin muanya, air laut tuh nggak ada yang manis. Itu kelapa itu, isinya manis, lebih manis dari kelapa gunung. Kudunya juga asin, wong sekelilingnya asin. Ngapa tuh manis? Allah mah bisa. Biar kata sekelilingnya asin, bisa manis. Biar kata kita kayaknya usahanya biasa-biasa aja, tapi bisa maju. Asal diamalin. Ini zikir. Masalahnya kita ini penyakitnya. Nanem ogah pengen panen. Ini penyakit. Paham nggak? Wirid mau nggak mau pengen subur. Kagak nemu. Nih abis ba'diyah Jumat, baca tasbih 100, istighfar 100, sholawat 100, saban Jumat. Apalagi saudara udah pensiun, biar dari anak-anak ntar ada aja. Cerita ini ada yang ngadu lagi sama kita. Pak Kiai, saya udah baca itu Sallallahu Muhammad, saya udah jalan ini 3 tahun. Tapi proyek saya belum ada yang gol ini. Salahnya di mana saya ini? Kata dia, nih, saya udah amalin. Saya bilang sama dia, Pak, sebentar Pak. Anak Bapak di mana sekarang? Saya tanya anak. Alhamdulillah. Semua anak pada kerja dan kerjanya bagus-bagus. Jadi saya ini saban bulan dibagi sama anak 5 juta. Saban bulan. Ini udah jalan 2 tahun. 5 juta. Kata kita itu enak banget. Bapaknya kerjanya baca Sallallahu Alaihi Muhammad. Saban bulan digaji 5 juta. Sama Allah. 5 juta. Kan enak. Yang Gojek aja belum tentu dapat. Sebulan 5 juta, bener nggak? Ini 5 juta, apa nggak itu rezeki? Meski lewat anak, nangis habis itu peluk saya. Ya Rabbana, saya salah kalau begitu. Jadi nih Allah nih yang dikasih mudah lewat anak ente. Saban bulan dapat 5 juta. Begitu satu anak 1,5 juta, 1,5 juta, satunya 2 juta. Saban bulan. 5 juta gitu. Kata kita nih nyandain dia lanjutannya. Coba anak ente bukan 30 aja. Itu Masya Allah bisa 50 juta saban bulan. Bisa ngalahin gaji presiden ini. Begitu. Waduh, kurang berarti anak saya. Tuh begitu akhirnya. Jadi jangan ngecilin Allah, kan rezeki jalur mana aja. Bisa lewat anak kita tadinya bengal jadi nurut.
tadinya nganggur jadi kerja. Kan cara Allah diputer-puter. Modelnya mana yang terbaik buat kita? Coba diperhatikan. Mungkin usaha kita menurun, anak kita diangkat usahanya. Kan sama aja. Jadi coba renungi kita. Renungin gitu. Renung. Ada aja jalani ada. Kalau demen zikir, karena zikir itu berupaya mencintai Allah. Kalau kita udah berupaya mencintai Allah, nanti Allah cinta sama kita. Biar nggak bertepuk sebelah tangan. Fadhkuruni adkurkum. Ente zikir dulu, baru aku ingat, kata Allah. Zikir dulu. Zikir dulu. Saudara, kalau ada proyek-proyek yang dipandang oleh saudara besar, barangkali fee-nya, saudara harus muncul kalau pengen diijabah sama Allah. Kalau gol ya Rob, saya mau ziarah ke Rasulullah. Begitu. Jangan sampai berubah. Pas sudah gol, beli motor, beli kulkas, sap 2 pintu, beli handphone. Yang agak itu gaya hidup. Main ke Rasulullah. Makasih. Baca sholawat, habis sholat 100. Saya sebelum Fatihah 7, sholat Muhammad dulu 100. Itu begitu. Ini penting. Amalan Jumat. Karena lagi cerita mal Jumatan bakalan habis nih, besok udah nggak ngomongin Jumat lagi. Asar Jumat. Asar Jumat. Asar nih. Asar Jumat. Saudara baca sholawat 80 kali. Ini Nabi yang ngajarin langsung. Kakinya masih tasawuf akhir. Tuh, begitu. Asar Jumat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad abdika wa nabiyyika wa rasulikan nabiyil ummi. Ini amalan Kanjeng Sunan Gunung Jati. Jumlahnya 9 kata. Karena Sunan Gunung Jati itu wali 9. Kami ini diijazahkan sholawat oleh wali besar dari Cirebon, Habib Thahir. Beliau bilang, amalin. Anda kan orang Banten, Cirebon. Ini Kanjeng Sunan Gunung Jati, sholawatnya ini. Maka Allahumma sholli ala Muhammad abdika wa nabika wa rasulika nabil ummi. 9. Jumat 80 kali. Saudara, yang panjang aja sholawat ummi namanya. Ini Rasulullah yang ngajarin. Asar Jumat 80 kali. Jangan enggak. Jangan enggak. Nah, menjelang maghrib. Ini kan mumpung ngomongin nih. Saya bagi. Menjelang maghrib. Malam Sabtu berarti. Baca walaili idha yagsha. Walaili idha yagsha. Walaili idha yagsha. Wanita tajallat tuh. Surat Al-Laili. Baca wadduha. Al-Falaq An-Nas. Tuh menjelang maghrib. Jangan enggak. Ini saudara, jangan buat saudara doang. Walaili. Apa? Walidayasa wadduha. Ini sekali-sekali doang. Falak Anas. Menjelang maghrib. Biar gampang tengah 6. Kalau bisa jangan Jumat sore doang. Saban hari. Ini saudara bagi sama bininya, bagi sama anaknya, bagi sama mantunya, bagi sama cucunya, bagi. Biar saudara mereka pada subur ngadepin zaman akhir yang kayak begini. Ini mumpung lagi ngaji babnya. Kalau enggak babnya enggak saya bagi. Begitu. Mumpung lagi bab.
Ini fadilahnya luar biasa. Dengan ini habis aurad Jumat, dari salam sholat Jumat sampai maghrib malam Sabtu. Habis tuh aurad-aurad yang ada, yang kita dapetin dari kaum solehin. Selebih dari ini sayanya tidak punya. Bisa minta sama kiai yang lain. Begitu. Di luar ini aja yang saya bisa dari dulu. Begitu. Begitu yang kita ba'da Jumat sampai adzan maghrib malam Sabtu. Di antara aurad kaum salihin. Saudara amalin sebab saya pengen saudara bakal pertemuan mendatang akan diajarin pentingnya berzakat dalam Islam. Bagaimana kita bisa zakat? Maka dibekali sama Imam Haddad, lu wirid dulu biar lu duitnya banyak, bisa dagang, bisa ini, bisa berzakat. Ini biar berkah. Penting zakat. Tapi kita lagi ngomongin bab Jumat, jadilah kita wiridnya ini. Jangan enggak. Jadi apalagi saudara udah pensiun, udahlah waktu yang ada daripada nongkrong yang kurang jelas, zikir aja, doain anak, doain mantu, doain cucu, doain cicit, biar pada berkah mereka. Enak kalau mereka berkah, biar kata kita miskin, kita wafat, mereka adakan haul, panggil orang banyak, orang soleh yang banyak karena mereka punya uang. Enak kita, enak. Begitu, ini penting. Jangan enggak dibaca ini amalan-amalan dari yang kami sampaikan ini. Tentu mana yang Anda bisa, karena di antara Anda ini berbeda-beda. Ada yang kerja di PNS, ada yang pedagang, ada juga yang pangkatnya MC, ngomong cucu. Ya dah, wirid aja dah. Kalau yang kayak begitu, wirid aja. Biar berkah, doain anak cucu. Segini aja lah ngaji kita malam hari ini. Mudah-mudahan manfaat. Amin. Ya Rabbal Alamin. Enggak usah tanya jawab. Oh, ada yang tanya. Oh, kitabnya habis. Ya kudu beli. Iya kudu beli kalau habis. Oh, iya bukunya udah habis ente. Ada lanjutannya kudu beli. Iya kudu beli. Iya karena kayak begini wiridannya nanti habis sholat asar. Kalau itu mah tergantung sekarang berangkatnya kapan kitanya. Berangkatnya jam 2 malam Jumat. Kok jam 2 siang bagaimana? Udah sholat Jumat. Begini Pak, yang namanya jamaah qashar mah kitanya udah bepergian, bukan masih di rumah. Baik, ini gini dulu. Jamaah qashar itu ajarannya kitanya kudu udah pergi, bukan masih di rumah. Nih saudara nih, sekarang nih udah pergi. Sampai mana? Sampai Cibinong. Mau ke Jawa, baru tuh bakal boleh jamaah qashar. Tujuannya ke Jawa. Kalau Jumat nggak ada hubungannya, sekarang berangkatnya jam berapa? Berangkatnya jam 7, berarti udah adzan subuh. Saudara wajib sholat Jumat.
Kalau nggak sholat Jumat dosa. Begitu. Sholat Jumat aja wajib, nggak bisa saudara harus sholat Jumat. Kalau berangkatnya sesudah dengerin nih adzan subuh gitu, sesudah adzan subuh. Kalau saudara berangkatnya sudah adzan subuh, saudara wajib sholat Jumat di mana saja tempatnya. Wajib sholat. Kalau pengen kagak sholat Jumat, berangkatnya sebelum adzan subuh jam 2 malam. Berangkat dah tuh. Besok nggak sholat Jumat, kagak apa-apa, sholatnya duhur. Begitu. Sholatnya duhur. Begitu. Sholatnya. Jadi Jumat ini lain. Kalau berangkatnya jam 7 kita kerja nih. Kerja ke Bekasi. Berangkatnya jam 7 biasa, habis sholat subuh baru berangkat. Ya wajib sholat Jumat. Kalau pengen nggak sholat Jumat, berangkatnya sebelum subuh jam 2 udah berangkat dah. Udah. Jadi pas adzan subuh status kita musafir. Pas denger adzan subuh karena musafir kita tidak diwajibkan Jumat, hanya boleh pilih. You Jumat boleh, you dohor boleh. Karena kita musafir. Tentu jaraknya jauh. Kalau begitu gua berangkat aja jam 2 malam mau ke Kreo nih, Kreo. Batas. Ya kagak lah itu, mau kagak. Sholat Jumat. Gitu. Orang tumbang selangkahan doang dari Cipulir. Oh gitu. Enggak. Jadi kalau tujuannya mau ke Lampung. Gitu. Kita berangkat sebelum adzan subuh di Kreo, udah kita bisa dah. Bahasa kasarnya tuh, dohornya enggak sholat Jumat, enggak apa-apa. Sholat dohor aja. Itu kalau aturan begitu, itu begitu. Jadi kita harus pahami aturannya. Jangan sampai salah begitu. Jamak kosornya. Jangan masih di tempat situ juga, jangan. Begitu. Iya. Iya baik. Itu dulu nggak apa-apa. Saya selalu yang saya praktekkan itu dulu. Baru Fatihah. Baru Fatihah. Salam Muhammad. Itu dulu. Begitu. Baru yang tadi musabiat. Begitu. Baru musabiat. Sebab itu sayang. Wiridan itu besar manfaat dunia akhiratnya. Begitu. Itu kayak gitu. Wallah alam. Udah tamat kitabnya nah. Oh, jadi ngajinya udah apa diterusin? Karena udah tamat ini. Oh punya channel doang. Ini sih belum. Kalau mau kita udahan ya udahan. Nih mana Ustaz Hasan? Ustaz Hasan udahan belum ngaji ini? Ayo waktu ada Ustaz Lukman juga tuh. Belum katanya. Iya baik. Iya. Gimana? Iya. Iya. Iya udah istrinya amalin aja. Boleh ya. Istrinya begitu. Iya baik. Baik. Boleh. Sebetulnya mungkin kalau yang belum punya grup di Assalam ini belum masuk suka ada. Ini adminnya siapa ini? Grup Masjid Pengajian Assalam ini. Siapa? Oh Jenal. Diri kamunya. Diri. Yang belum ada namanya nih di grup ngaji ini nih habis sholat isya temuin dia. Sebiasanya setiap Jumat itu diingetin dari Kamis asar, inilah aurat Jumat. Kalau bisa kerjakan kayak begini untuk supaya berkah, begitu. Ini suka nge-share nih anak ini juga. Kalau udah Kamis sore aja ngingetin tuh. Amalan Jumat dan amalan sholat Jumat supaya subur. Artinya dari sekian banyak tuh tentu mana yang kita bisa, karena berbeda-beda aktivitas keseharian kita. Kan ada yang masih karyawan, ada juga yang udah bos, kan berbeda tentu waktunya, sehingga ada yang bisa, ada yang tidak. Mana dari sekian yang bisa ya kerjakan saja, begitu kurang lebih demikian. Minta aja ini sama Pak Zainal ini.
agar supaya kalau ada aurat-aurat kaum salihin nanti bakal ngalamin begini, ngalamin begitu, ketemu bulan ini zikirnya apa, ini ngadepin ini begitu. Nah, ini bisa ditemuin ini. Kurang lebih demikian. Sudah ya.